Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aneka model-model interaksi pembelajaran kelas rangkap. Nah, sebelum mengetahui model-model interaksi pembelajaran kelas rangkap, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pembelajaran kelas rangkap. Nah, pembelajaran kelas rangkap merupakan suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan dalam waktu yang sama. Bisa dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, di pembelajaran kelas rangkap ini ada tujuan, fungsi, dan manfaat. Nah, dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, quantity dan equantity, ekonomis, pedagogis, dan keamanan. Nah, kemudian pembelajaran kelas rangkap ini memiliki prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, di prinsip umum ini ada 3. Yang pertama, kompetensi, motivasi, dan keaktifan. Sedangkan di prinsip khusus ini ada 4. Yang pertama, keserempakan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, waktu pelaksanaan akademis. Yang ketiga, kontak psikologis. Dan yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kemudian kita masuk ke dalam aneka model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, di model interaksi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu proses belajar arahan sendiri atau PBAS dan proses belajar melalui kerjasama atau disingkat menjadi PBMKS. Nah, di proses belajar arahan sendiri ini, model ini digunakan sebagai model belajar mandiri, di mana belajar mandiri dapat dilakukan secara perseorangan atau secara berkelompok. Nah, belajar mandiri merupakan suatu cara untuk mencari dan mengolah informasi atas dasar dengan belajar sesuai dengan arahan sendiri. Di sini, murid dapat melakukan sesuatu tanpa menunggu arahan atau dorongan dari dari pendidik. Kemudian, peran guru dalam model ini benar-benar sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, di mana di sini dapat memberi kemudahan kepada murid, dan guru bertujuan untuk memberi dan memelihara kelangsungan belajar peserta didik. Nah, di model interaksi yang kedua yaitu ada PBMKS atau proses belajar melalui kerjasama. Nah, di proses belajar melalui kerjasama ini terbagi menjadi beberapa model. Yang pertama, olah pikir sejoli atau OPS. Nah, olah pikir sejoli ini, model ini memiliki ciri-ciri pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Nah, di model ini memiliki 4 tahap. Yang tahap awal atau tahap pertama yaitu murid dapat menyimak pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian tahap kedua, murid diberi kesempatan untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian, tahap yang ketiga, di sini guru memberi isyarat agar murid dapat secara berkelompok atau secara berpasangan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Tahap keempat, di sini murid dapat menyampaikan jawabannya atau mengemukakan pendapatnya mengenai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian, yang kedua, olah pikir berebut atau OPB. Di tahap ini hanya memiliki 2 tahap saja, di mana tahap yang pertama itu, di sini guru mengajukan sebuah pertanyaan. Kemudian, di tahap kedua, murid secara perorangan berpikir untuk memecahkan masalah tersebut atau berpikir untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, model ini termasuk ke dalam model proses mengemukakan pendapat yang dirangsang dengan pertanyaan menyemar dan memiliki kemungkinan banyak jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, di model yang ketiga, konsultasi intrakelompok atau KIK. Nah, di model KIK ini terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, murid menyiapkan alat tulis. Kemudian tahap kedua, perwakilan kelompok membacakan pertanyaan tersebut. Kemudian tahap ketiga, semua murid berusaha untuk menjawab pertanyaan. Tahap keempat, murid yang tidak membaca pertanyaan ditugaskan untuk mengecek apakah kelompok lain mengerti maksud dari pertanyaan yang diajukan tersebut.
Kemudian tahap kelima, semua murid mengambil alat tulis dan menjawab pertanyaan yang diajukan tadi dengan menulis pada kertas tersebut atau dengan alat tulis tersebut. Kemudian tahap keenam, meneruskan kegiatan untuk ke pertanyaan seterusnya. Nah, model ini sangat bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling membagi ide dan membuat kesempatan dalam menjawab pertanyaan. Ya, nah, kemudian kita lanjut ke model keempat, tutorial teman sebaya atau TTS, bukan teka-teki silang ya. Nah, di model ini memiliki 4 tahap. Yang pertama, tahap awal, di mana di sini murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kemudian tahap kedua, murid diberikan tugas khusus untuk membantu temannya di dalam bidang tertentu. Kemudian di tahap yang ketiga, guru memantau proses pembelajaran dan saling membantu. Kemudian di tahap keempat, guru memberikan penguatan kepada kedua belah pihak. Nah, di model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya antara peserta didik tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke model yang kelima, tutorial lintas kelas atau TLK. Nah, di model ini digunakan secara lintas kelas, di mana murid kelas tinggi dan pandai dapat mengajar temannya di kelas rendah, atau bisa dikatakan dengan tutorial teman sebaya. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap keenam, tugas diskusi resitasi atau TDR. Nah, TDR ini hanya memiliki 3 tahap. Tahap yang awal itu tahap pemberian tugas. Kemudian tahap kedua, tahap diskusi kelompok, di mana siswa dapat berdiskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian di tahap ketiga, pelaporan hasil diskusi atau memaparkan hasil dari jawaban dari kelompok masing-masing. Nah, di mana model tugas diskusi resitasi ini sangat cocok digunakan untuk kelas 4 ke atas atau kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kemudian model yang terakhir, model aktivitas tugas tertutup atau ATTU dan aktivitas tugas terbuka atau ATA, bukan YouTuber Atta Halilintar ya. Nah, model ini tidak memiliki langkah khusus. Karena itu berlaku prosedur pemberian tugas biasa. Nah, ciri khas dari model ini adalah berbentuk hanya memerlukan satu jawaban yang benar, dan tugas terbuka merupakan tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam. Nah, mungkin itu penjelasan tentang pembelajaran kelas rangkap dan model interaksi pembelajaran kelas rangkap yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.